Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Di video ini kita akan membahas mengenai sentimen yang terjadi selama 1 minggu terakhir. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingatkan tanggal 18 Maret 2022 besok, tepatnya hari Jumat malam, kita akan mengadakan webinar Value Investing, di mana temanya adalah bedah saham calon potensi yang naik satu bagger di sektor properti. Ya, pastikan teman-teman ikut ya, jangan sampai terlewat di webinar besok ya. Cara mendaftarnya lewat link di bawah ini ya, atau link dalam deskripsi di video ini, atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, saya tunggu Anda di webinar besok dan selamat menonton. Ya, berita pertama ya atau sentimen pertama ini adalah berita yang muncul tanggal 7 Maret 2022 kemarin ya, yaitu harga komoditas menyetir bursa saham. Jadi memang di minggu kemarin IHSG terus saja naik ya, bahkan sempat menembus all time high-nya. Dan salah satu pendorongnya adalah saham-saham di sektor komoditas ya. Memang di minggu ini ya, video ini diambil tanggal 14 Maret di mana harga-harga komoditas mulai turun, tapi ternyata IHSG pun masih tetap terus naik ya, didukung oleh kenaikan harga saham bank ya. Nah, tapi intinya memang emiten komoditas ini masih menjadi daya tarik di bursa kita di Indonesia ini. Nah, selanjutnya ini berita kedua, ini juga menarik nih. Kenaikan harga barang bisa mengusik bisnis retail. Ketika kita bicara mengenai harga komoditas yang naik ya, harga energi yang naik, harga batu bara naik, harga minyak bumi naik, CPO naik, otomatis ini membuat ongkos produksi naik. Ongkos produksi naik, otomatis ini membuat harga jual di retail pun juga mau nggak mau harus dinaikkan. Ya, dan efeknya apa? Kalau misalkan harga retail ini selalu naik, ya pasti ujung-ujungnya adalah inflasi. Dan ketika inflasi nanti naik ya, suku bunga Bank Indonesia pun biasanya juga akan ikut naik. Apalagi ini menjelang Ramadan ya, menjelang bulan Ramadan, menjelang puasa, dan menjelang Lebaran. Ini juga biasanya akan diikuti oleh harga kebutuhan pokok yang juga ikut naik. Nah, kira-kira saham apa yang diuntungkan dari fenomena ini? Kita cek nanti ya. Kemudian selanjutnya, menakar dampak perang ke ekonomi Indonesia. Ya, perang ini perang antara Rusia dan Ukraina pastinya ya. Ini masih menjadi berita hangat di minggu kemarin. Ya, perang bisa berdampak positif dan sekaligus negatif bagi Indonesia, bagi ekonomi Indonesia. Ya, berdampak positifnya apa? Karena Indonesia termasuk penghasil komoditi terbesar di dunia. Ya, komoditi tambang terbesar di dunia. Ya, otomatis ketika harga-harga komoditinya naik ya, membuat ekspor kita naik ya, ekspor kita naik, neraca dagang kita positif. Cuman berdampak juga negatif nih, dalam artian ya seperti yang saya jelaskan tadi, membuat barang-barang juga naik. Nah, kalau harga barang-barang naik menjadi inflasi, dan kalau daya beli masyarakat ini belum pulih, artinya masyarakat masih kesusahan uang gitu ya. Kesusahan uang artinya bisnis masih belum full 100%, ya belum pulih 100% maksudnya. Kemudian pekerjaan masih sulit didapatkan, ya otomatis daya beli masyarakat pun akan turun gitu. Apalagi ditambah dengan kenaikan harga barang, ya itu membuat daya beli turun. Otomatis ujung-ujungnya adalah ke konsumsi rumah tangga yang juga ikut turun. Oke. Kemudian IHSG jawara di kawasan Asia Pasifik ya. IHSG bisa menyentuh level 7.400 hingga akhir tahun 2022. Ya, kita doakan saja ya. Ini para analis kita, kalau kita sering lihat berita ya di minggu kemarin, banyak para analis yang optimis IHSG bisa menyentuh level dari 7.200 sampai 7.600. Ya, kita doakan saja ini benar-benar terjadi ya. Amin ya. Otomatis kalau level IHSG tinggi, seharusnya saham-saham yang kita pegang sekarang pun akan naik gitu harapannya. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, goal kita adalah bagaimana bisa mengalahkan IHSG. Itu. Selanjutnya, volume ekspor mobil kian kencang tiap tahun. Ya, volume ekspor mobil tahun 2021 naik 26,9% dibandingkan dengan realisasi tahun 2020. Ini adalah sentimen positif ya dari sektor otomotif ya. Jadi memang volume ekspor mobil naik ya, disebabkan karena ya ekonomi sudah mulai pulih ya. Tahun 2020
pandemi, seluruh dunia lockdown. Kemudian tahun 2021 perlahan-lahan mulai dibuka. Otomatis aktivitas kembali jalan, orang-orang butuh mobil lagi dan beli mobil baru gitu. Harapannya tahun 2022 makin naik lagi gitu ya. Karena kalau kita lihat, katakanlah kalau kita bicara bisnis atau saham otomotif, juaranya kan Astra nih, ASI ini. Jadi kita lihat kinerjanya pun juga bagus ya. Ada kenaikan penjualan, ada kenaikan laba bersih. Bahkan full year 2021 ini Astra International membukukan laba bersih 25%, naik 25% dibandingkan tahun 2020. Padahal di tahun 2020 salah satu penyokong laba bersih Astra itu dari penjualan Bank Permatanya gitu. Dan di tahun 2021 ya ternyata masih bisa naik lagi. Artinya sebenarnya kinerja atau lompatan kinerjanya tinggi gitu ya. Dan ini juga berlaku untuk saham otomotif yang lainnya. Oke. Selanjutnya, tunda kenaikan PPN agar tak mengganggu pemulihan. Ya ini harapannya ya, karena kemarin ada isu bahwa per 1 April nanti tarif PPN akan naik menjadi 11%, sebelumnya 10%. Nah ini takutnya nih akan mengganggu pemulihan ekonomi, karena biasanya biaya PPN ini kan dibebankan kepada konsumen, ya kepada pembeli. Jadi kalau ngelihat pembeli, wah harganya naik nih nggak jadi beli gitu. Takutnya kan seperti itu ya. Cuman nanti kita lihat saja. Kemudian selanjutnya PTBA cetak rekor laba tertinggi ya. Jadi sebenarnya bukan hanya PTBA ya, tapi hampir semua saham-saham batubara yang sehat ya per tahun 2021 mencetak laba di rekor tertingginya. Nah ini menarik, ketika laba tinggi biasanya kalau kita bicara saham batubara khususnya dividennya juga tinggi. Nah biasanya nanti ketika sudah ada pengumuman dividen orang-orang akan menyerbu nih. Karena kan dividen yieldnya biasanya tinggi gitu ya, dividen payout ratio tinggi, otomatis dividen yieldnya pun tinggi kalau kita punya harga yang masih murah gitu ya, masih di bawah gitu. Dan biasanya nanti menjelang cum date ya harga sahamnya akan naik karena orang-orang berbondong beli saham batubara demi dividennya. Ya cuman kita tunggu saja, mungkin sekitar bulan April kali ya, bulan depan kemungkinan. Oke, nah selanjutnya ada ya berita menarik juga ya, bahwa sekarang bebas pergi wisata tanpa tes PCR dan karantina. Ya, pelaku usaha perhotelan menargetkan okupansi naik 20% dengan kebijakan bebas karantina. Ya ini juga berita yang bagus ya buat kita para pelaku usaha di sektor wisata. Jadi kalau tes PCR sudah tidak ada, karantina sudah tidak ada, berarti biaya untuk berwisata pun juga jadi murah gitu. Karena kemarin kalau kita bicara mengenai komponen biaya saat wisata ya salah satunya tes PCR ini. Ya tes PCR plus karantina ini jadi membuat biayanya membengkak gitu. Cuman dengan dibebaskannya karantina dan juga tes PCR, harapannya bisnis pariwisata bisa pulih lagi. Berita selanjutnya, harga minyak mendidih, harga produk siap naik ya, otomatis ya. Ini adalah pergerakan harga minyak WTI sampai menyentuh $124 per barel. Cuman sekarang ya per hari ini tanggal 14 Maret itu sudah mulai turun ya, tetapi masih di atas $100 per barel. Masih tinggi ya, tetap masih tinggi. Ya ini menurut saya mungkin masih bisa di kisaran 100 ya. Karena memang penurunannya gara-gara ada berita negara-negara penghasil minyak bumi dia akan menggenjot produksinya dan itu membuat harga minyak kembali turun ya. Cuman tetap tinggi juga sebenarnya, kalau masih di atas $100 ya masih tinggi gitu. Ya otomatis membuat harga produk ya pasti akan naik ya. Ini berita mengenai menghitung dampak kenaikan harga minyak mentah terhadap sejumlah sektor industri ya. Ini intinya juga sebenarnya sama sih, berujung ke inflasi yang naik dan berujung ke suku bunga yang naik juga. Oke, selanjutnya geopolitik panas, harga logam mulia semakin hot. Ya, dan memang benar ketika terjadi konflik ya, konflik membuat kepastian ekonomi ini menjadi tidak pasti dan ujungnya adalah membuat harga emas itu juga naik. Ya, harga logam mulia di sini yang kita soroti adalah harga emas. Harga emas sekarang naik. Kalau di sini teman-teman melihat ya biasanya harga acuannya kan emas antam gitu ya. Emas antam naik dan sebagainya.
Ya, tapi memang biasanya seperti itu. Ketika ada gejolak geopolitik ataupun ketidakpastian ekonomi, harga logam mulia biasanya naik. Inflasi juga membuat harga logam mulia juga naik. Nah, kira-kira saham apa yang diuntungkan dengan harga logam mulia yang naik gitu ya. Nah, teman-teman bisa tulis nih kira-kira saham apa yang menarik ya. Nah, berita selanjutnya saham pembagi dividen jadi incaran. Kalau teman-teman lihat kinerja indeks high dividend 20. Ya ini katanya mencetak kenaikan 8,75% sejak awal tahun ini ya. Jadi orang-orang pada memborong saham-saham pencetak dividen tinggi gitu ya, sehingga indeksnya aja naik 8,75%. Dan kalau teman-teman lihat di sini ya, kebanyakan adalah perbankan dan komoditas ya, ITMG, Adaro, BBNI, BMRI, BBRI, Hexa, ya Telkom ya. Telkom muncul sendirian gitu ya dari sektor telekomunikasi lainnya, perbankan dan batubara bahkan di sini ya. Oh ya, ada Antam ya yang non batubara. Memang intinya saham komoditas dan juga perbankan biasanya memang mencetak dividen yang tinggi gitu. Nah, kira-kira teman-teman sudah pegang saham apa saja nih yang akan membagikan dividen tinggi tahun ini ya? Oke, selanjutnya kawasan Eropa diambang krisis energi. Rusia ancam stop pasokan gas. Eropa mendua soal larangan impor minyak Rusia. Ya jelas gitu ya. Karena kalau teman-teman baca beritanya ini, gas di Eropa itu 40% disuplai dari Rusia ya, dan 25% minyak di Eropa disuplai dari Rusia. Jadi bisa dibayangkan kalau negara-negara Eropa melarang impor dari Rusia. Nah, mereka mau cari kemana gitu. Ya akhirnya ada wacana mendua nih, jadi ada negara yang setuju dan yang tidak setuju ya. Nah ini jadi memang ternyata nggak gampang juga ya menyetop negara produsen minyak gas terbesar di dunia ini, ternyata juga ada konsekuensi yang harus dibayar ya. Cuman kita lihat aja nanti kasusnya ke depan gimana, apakah benar-benar menstop atau tidak, karena sampai berita ini muncul masih berjalan gitu ya, impor gas dari Rusia ke Eropa masih jalan gitu. Nah kita nggak tahu ke depan nanti ya, kita tunggu saja beritanya. Selanjutnya OJK siapkan aturan agar bank bisa caplok fintech, financial technology atau kredit online itu ya, yang bisa teman-teman dapatkan di aplikasi manapun. Ya memang menurut saya memang fintech ini tidak bisa lepas dari bank. Kenapa? Ya modalnya terbatas itu. Ya jadi kalau dulu kan beritanya fintech akan menggerus bank. Loh, jangan salah gitu. Fintech modalnya dari mana? Kalau bank modalnya jelas dari simpanan masyarakat. Ya kita punya duit pasti kita nyimpan di bank. Kan? Kita pasti punya rekening bank. Ya zaman sekarang nggak ada yang nyimpan duit di almari atau di bawah bantal. Nah kita simpan di bank, itulah peluru bank untuk menyalurkan kredit. Sedangkan fintech modalnya dari mana? Modal sendiri. Kalau modal sendiri terbatas nggak penyaluran kreditnya? Ya pasti terbatas itu. Nah makanya mau nggak mau ya harus kerjasama dengan bank ya. Kalau misalkan masih mau berekspansi seperti itu ya. Jadi nggak ada namanya bank itu akan tergerus oleh fintech, itu menurut saya nggak ada itu ya. Oke, selanjutnya minyak goreng murah masih memicu masalah ya. Pemerintah menaikkan kewajiban pasok CPO dalam negeri menjadi 30% mulai hari ini. Ya, ini yang menjadi sentimen negatif dari emiten CPO ya, karena mereka harus menjual 30%-nya di dalam negeri dengan harga yang sudah dipatok ya. Nah, sebenarnya gini, kalau kita baca berita, kita lihat-lihat mengenai kelangkaan yang terjadi, sebenarnya dengan DMO 20% tuh kebutuhan di dalam negeri seharusnya sih sudah terpenuhi gitu. Cuman karena masalah distribusi saja gitu ya, masih ada yang menimbun dan sebagainya, itu membuat menjadi langka di pasaran. Jadi sebenarnya produsen ini pun juga nggak bisa menyimpan seharusnya. Produsen dalam artian dia yang memanen kelapa sawit ya, bukan memproduksi minyak goreng, tapi yang memanen kelapa sawit. Ini nggak bisa disimpan lama, setelah panen ya harus didistribusikan. Kalau enggak nanti jadi nggak bagus lagi buahnya, kan seperti itu. Ya, jadi ini menjadi sentimen negatif. Ya, cuman kita lihat, seharusnya dengan kenaikan harga CPO harapannya sih penjualan yang 70% ini masih bisa mengcover dari DMO 30% ini. Oke, selanjutnya kasus COVID-19 turun, keyakinan konsumen naik. Sebenarnya kalau kita baca di berita, menurunnya
kasus COVID karena menurunnya angka tes COVID sebenarnya ya, katanya sih seperti itu. Ya cuman sekarang ya sudah nggak zaman lagi kayaknya kalau dikit-dikit COVID terus suruh isoman gitu, kapan kerjanya gitu ya. Jadi ya saya setuju aja sih, mending COVID-19 turun aja dah gitu ya. Yang penting sudah vaksin 2 kali, selalu pakai masker, itu aja. Ya otomatis orang-orang masih akan bekerja lagi, kegiatan ekonomi jalan, keyakinan konsumen pun naik gitu ya. Nah, jadi kita bisa ancang-ancang nih kalau sudah ada fase-fase keyakinan konsumen naik, nah berarti saham apa yang kemungkinan nanti bisa naik gitu ya. Oke, selanjutnya perang Rusia-Ukraina jadi bom waktu harga pupuk. Nah, teman-teman sekalian, ternyata nih Indonesia ini mengimpor pupuk juga salah satu yang terbesarnya adalah dari Ukraina di sini ya. Dari Ukraina ya. Oke, sorry, dari Rusia ternyata ya, dari Rusia. Jadi pemasok pupuk terbesar di Indonesia ini Rusia, nomor 3. Ya otomatis kalau Rusia lagi perang, dia nggak bisa menjalankan ekonominya, nah juga jadi bom waktu juga ini ke harga pupuk. Nah, harga pupuk otomatis yang kena siapa ya? Salah satunya ini perkebunan kelapa sawit dan sebagainya ini ya. Ini juga bisa kena imbasnya. Ya, cuman kita lihat aja nanti ya perkembangannya seperti apa. Oke, nah ini yang menarik ya. Tanggal 14 sebenarnya sudah 2 hari sejak hari Jumat kemarin. Tanggal 4 dilanjut dengan tanggal 14 Maret 2022 ini kalau kita ngelihat harga saham batu bara pada anjlok semua. Gitu. Nah, kira-kira sentimen negatifnya apa ini? Ya, kenaikan royalti. Kenaikan royalti menekan emiten batu bara. Ya ini jelas karena sebenarnya sebelumnya royalti yang harus dibagikan ke pemerintah itu bervariasi ya dari 2%, 3%, 5% sampai 7%. Kalau nggak salah tertinggi itu sekitar 13,5% ya. Jadi tergantung dari kalorinya. Ya ini kalau nggak salah ya, nanti bisa teman-teman benarkan lewat kolom komentar kalau misalkan saya salah. Rencananya karena harga batu bara naik, royaltinya mau dinaikkan sampai berapa? Sampai 20%. Ya otomatis ini menjadi sentimen negatif. 20% berarti kira-kira akan menekan laba bersihnya atau enggak nih ya. Seperti itu. Ya dan biasa ketika market dihadapkan dengan ketidakpastian seperti ini membuat harga sahamnya jatuh. Kalau pendapat saya tetap masih tetap naik sih ya, kinerja tetap masih naik. Jadi walaupun kenaikan royaltinya naik, seharusnya pemerintah pun juga sudah bisa menghitung-hitung gitu. Jadi walaupun sudah dinaikkan royaltinya, apakah menekan kinerja emiten batubara atau enggak, seharusnya sih sudah dihitung, dan menurut saya optimis masih tetap naik di tahun 2022 ini kinerjanya ya, kinerjanya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah pemerintah memanen laba besar dari bank plat merah. Ya teman-teman, BUMN sudah mengumumkan dividen yang diberikan ya, Mandiri 60% payout rasionya dibandingkan laba tahun kemarin. BRI tertinggi nih 85% ya, dan BTN 10%. Jadi memang memang BUMN ini ya memang harus dia punya kewajiban untuk menyetor dana ke pemerintah kan gitu. Ya, jadi ini sebagai sumbangsih BUMN terhadap penerimaan negara. Jadi wajar sih ya kalau dividennya pasti besar. Ya, dan teman-teman yang punya punya saham terutama 2 saham ini ya, Mandiri, BRI di harga bawah, ya pastinya akan menikmati dividen yield yang tinggi. Oke, itu sekilas news maupun sentimen yang terjadi selama 1 minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.